Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, tepatnya kita melaksanakan puasa pada hari ke-25 1445 Hijriah. Dengan izin Allah, ketika barusan mendapatkan khutbah ilmu dari Pangarsa Abah Jejen Jenal Muttaqin selaku DKM Masjid Iqomah Kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga selaku pembina Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah taala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan video kami, mari kita sama-sama memotivasi diri dan memotivasi sekitaran kita, lingkungan kita, anak kita, saudara kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena yakin semuanya udah ada di dalam Al-Qur'an. Baik kita mendapatkan rezeki, ilmu dan lain sebagainya. Barusan Abah telah menjelaskan bahwasannya karena di akhir bulan suci Ramadan menyinggung tentang THR. THR itu diberikan bagi sesuatu pekerja, sahabat. Ya. Seseorang yang mengalami pekerjaan dari sebuah perusahaan, lembaga, yayasan dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sebagai seorang pencari ilmu, sebagai orang yang punya ilmu, jangan terlalu berharap dengan THR. Mengapa demikian? Mindset yang harus kita gunakan, karena kita punya Allah dan punya sang pemilik kekuasaan di muka bumi ini, sang pemilik rezeki yang ada di muka bumi ini. Kita harus berpikir ke depan bagaimana caranya kita harus memberikan THR. Mengapa demikian? Al-Fakir sendiri merasakan seperti itu. Ya, saya merasakan seperti itu. Kerja paling keras, kerja paling ripuh lah bahasanya. Tapi kan masalah THR tetap seperti orang lain gitu. Dapat THR, tetapi tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita banggakan. Tetapi kita harus yakin, kata pembina kami Wajijen, bahwasanya kita harus yakin bahwasanya kekuasaan Allah itu sangat besar sekali. Ketika kita misalkan tidak mendapatkan THR di lembaga ini, di yayasan ini, di sesuatu yang kita miliki ini, Allah akan membuka pintu-pintu yang lain selain THR itu tersebut gitu. Makanya ini motivasi untuk kita. Jadi kita dibalikkan pola pikirnya, jangan kukuh terhadap THR, jangan kukuh ingin dikasihi oleh orang lain, padahal orang lain itu sebenarnya ada feedbacknya, ada kemauannya gitu. Ada yang harus ada yang harus dimanfaatkan oleh dia. Ketika dia memberikan THR, kita harus loyal dan kita harus terus bekerja di perusahaannya gitu kan, di yayasannya. Nah, inilah ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita petik, motivasi ataupun hikmah yang kita dapatkan dari THR tersebut. Intinya ketika kita belum mendapatkan THR, tidak apa-apa sahabat. Kami juga sama. Menunggu THR belum ada dari dulu ya. Sekarang udah tanggal 25 Ramadan, THR belum turun-turun. Ya, kita minta aja THR-nya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan peluang bisnis kepada kita yang lebih besar sekali. Jadi jangan berpikir kecil ya. Kenapa saya buat konten ini? Karena ya dari keterpurukan ini, dari motivasi datangnya dari keperihan ini gitu.
THR-nya dapat kecil, tapi ya alhamdulillah lah, inilah segitu pun juga alhamdulillah. Tapi inilah hikmah yang harus kita petik, inilah hikmah yang harus kita kembangkan di dalam pola pikiran kita, di dalam pikiran kita. Kita jangan berpikir sempit. Jadi pemikiran kita itu harus luas gitu, ya. Allah akan membuka peluang-peluang yang lain. Peluang bisnis itu, peluang jadi uang itu jutaan, saudara. Bukan hanya dari pekerjaan sebenarnya. Tapi kenapa lo kita nggak menggalinya? Otak kita, kemauan kita, diri kita malah sepele gitu, malah lembek, tidak semangat, tidak bergairah. Itu yang harus kita tingkatkan sebenarnya. Ya, kalau kita belajar dari Ipo Santosa, dari Jamil Azaini, dari Chairul Tanjung, mereka tidak mengandalkan THR. Apakah mereka mengandalkan THR dari negara, dari yayasan? Tidak, bahkan mereka yang membuat yayasan, yang membuat THR untuk orang lain. Jadi inilah yang harus kita petik, ilmu, hikmah, motivasi, dorongan untuk kita semuanya, supaya sahabat-sahabat yang melihat khususnya channel kami ini tidak terfokus terhadap keinginan yang dikasihi oleh orang lain, gitu kan. Orang lain mengasihi itu ada maunya, ada timbal baliknya, karena yang namanya sifat manusia pasti ya ada sedikit politik yang dia gunakan, ya salah satunya berbentuk THR gitu. Nah itu ya, kebanyakan kita kan semuanya sama, ingin dikasih orang-orang lain, ingin dapat THR. Al-Fakir juga seperti itu. Tapi ketika yakin ke dalam Al-Quran, ketika yakin ke dalam apa yang dikatakan oleh guru kita, itu diresapi lagi, dipikirkan lagi beberapa kali, beberapa kemudian, oh ternyata betul, kita itu jangan terlalu ingin dikasihi oleh orang lain, jangan terlalu toma lah bahasanya. Sebagai orang santri, sebagai orang pejuang, memperjuangkan agama Allah, itu harus pahit, bener, harus pahitnya seperti ini, seperti kerja terus diberi THR aja setara dengan orang lain, bahkan kurang dari orang lain gitu. Nah itu harus kuat di sana sebagai calon-calon pejuang yang memperjuangkan agama Allah. Ya kita harus terus kuat, sekuat baja, bukan selembe kerupuk yang ketimpa air itu lembe ataupun tidak kerupuk-kerupuk itu tidak rauk-rauk dan tidak ini lagi enak lagi. Ini kita harus buat mental dan motivasi yang ada di dalam internal kita, diri kita itu sekuat baja. Mudah-mudahan ini jadi hikmah untuk kita semuanya, tidak terlalu banyak ya, cuma beberapa menit kemudian, tapi ketika kita telusuri, ketika kita cerna, ketika kita hayati dari pembicaraan ini, khususnya untuk saya sendiri Al-Fakir yang bodoh ini, umumnya untuk sahabat-sahabat yang melihat konten ini, semoga sahabat-sahabat dijadikan orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang punya cita-cita, punya kreasi, punya inovasi yang begitu besar, yang dimana nanti 2030 menjadi orang-orang hebat. Negara kita akan menjadi negara yang kaya keempat di dunia dengan superpower, ambisius, pembangunan, ya kesejahteraan masyarakat, dan sandang pangan papanya itu cukup untuk negara kita. Jadi kebanyakan menurut calon presiden kita, khususnya Bapak Prabowo Subianto gitu kan, beliau membuat salah satu bidang pertanian, peternakan, perikanan yang dinamakan dengan food estate, itu sangat optimis sekali. Indonesia kedepannya akan swasembada, istilahnya akan mampu untuk negaranya dan bisa untuk ekspor ke negara lain, membantu negara lain. Itu sangat luar biasa, itu ambisinya, ambisi di luar nalar kalau untuk kita gitu. Tapi Allah tidak mungkin ketika seorang pemimpin gitu kan, yang dimana jasanya ataupun kekuasaannya tinggi, punya ambisi besar, dibarengi dengan pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya dan lain sebagainya, itu akan terjadi sahabat. Maka dari itu kita wajib menggali potensi yang ada di diri kita, dan insya Allah peluang rezeki, peluang uang itu, peluang mendapatkan rezeki dari Allah itu sangat banyak sekali. Itu saja yang dapat
apa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam semangat, sukses selalu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesatuan dalam keragaman, keragaman dalam kesatuan. Sekali santri tetap santri, sampai mati tetap santri.